Kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu, ya Allah, ketika secara fisik kami dibatasi oleh keadaan karena pandemik ini, namun secara roh kami tetap disatukan oleh kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Nyata, meskipun kami tidak bisa menyalami satu dengan yang lain, namun kasih kami tetap berkobar seperti yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan kami boleh bersama-sama memuji dari tempat kami masing-masing. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami, ya Allah, untuk mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa, ditegur, diperbaiki, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengar, nantinya boleh mengubahkan arah hidup kami. Hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau utus menjadi pemberita-Mu, ya Allah. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu ini, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bersahaja dan setia. Hamba-Mu juga berdoa untuk adik-adik hamba-Mu yang terpisah satu dengan yang lain di tempat mereka masing-masing. Teristimewa mahasiswa-mahasiswa baru yang kali pertama mengikuti persekutuan besar seperti ini. Kiranya Tuhan beranugerah sehingga berikan hati yang rela untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan bukan sekedar hati yang rela untuk menerima kebenaran firman Tuhan, anugerahkan juga bagi setiap kami hati yang taat untuk melakukan dan hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa buat teman-teman sekalian, Shalom. Teristimewa sapaan hangat buat teman-teman mahasiswa yang oleh karena kehendak Allah, kalian diterima di UNJ. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa di UNJ bukan tempat yang diharapkan. Namun saya mengingatkan, percayalah bahwa tempat ini adalah tempat terbaik di mana Tuhan mengutus kalian. Tentu kalian ingat cerita sekolah minggu tentang tokoh yang namanya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, atau juga dengan Esra dan Nehemia, Ratu Esther dengan Mordekai, Nabi Hagai dengan Jerubabel bin Sealtiel. Mereka tandem dalam konteksnya masing-masing saat mereka sedang dibuang. Mereka berpikir awalnya mereka adalah orang buangan. Namun pada kenyataannya mereka sedang diutus oleh Allah. Yang semula sepertinya orang buangan, Sadrah, Mesah, dan Abednego malah menjadi tokoh penting di negara Babel. Bahkan Daniel menjadi Perdana Menteri untuk 3 kali berturut-turut 3 raja yang berbeda. Sadrah, Mesah, Abednego menjadi gubernur wilayah di tempat mereka masing-masing. Esther menjadi ratu, Mordekai menjadi orang kedua di Puri Susan.
Nehemia yang semula bartender, akhirnya menjadi project manager, dan seorang motivator yang luar biasa, yang membangun tembok Yerusalem, yang jauhnya kira-kira dari Depok sini, sampai Pantai Indah Kapuk begitu, 52 km, selesai dalam waktu 52 hari. Demikian juga Nabi Hagai beserta dengan Jerubabel bin Shealtiel, yang semula juga dibuang seperti yang lain, pulang untuk membangun bait suci. Jadi sesungguhnya tidak ada istilah dibuang. Yang ada adalah kita sedang dibentuk, sedang diutus oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Sehingga nanti ketika kalian alumni dari UNJ, kalian akan tahu bahwa sesungguhnya kalian akan lulus dengan outstanding status. Dan kalian akan berhasil karena kalian telah dipersiapkan oleh Allah. Termasuk juga pagi hari ini ketika kita bersama-sama tanpa sadar kalian mengikuti persekutuan, dan itu sesungguhnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan itu adalah rencana Allah mengikuti persekutuan pagi hari ini. Dan ketika kita berbicara tema yang diberikan kita juga no turning back, ini juga bukan tema yang diberikan seperti biasa, tapi sesungguhnya rencana Allah akan hidup kita diberikan kepada kita. Oleh karena itu, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengawali percakapan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari satu Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-31. Di situ kalian boleh bisa membaca tulisan firman Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayat ini, teks ini merupakan ungkapan kepuasan Allah setelah paripurna dalam menciptakan alam semesta, terkhusus bumi beserta isinya. Ketika penciptaan pada hari yang pertama hingga hari yang ke-6, di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-4, 10, 12, 18, 21, dan 25, ketika Allah menciptakan itu semua, setelah selesai penciptaan hari-hari itu, Allah mengatakan semuanya itu baik. Tetapi ketika selesai menciptakan manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Allah merasa puas, Allah merasa lega, Allah merasa senang, Allah merasa bangga, sehingga dia mengatakan semuanya sungguh amat baik. Saya tadi mengatakan, mengapa sampai Allah begitu puas? Mengapa Allah begitu lega? Sebab Allah mencipta manusia seturut dengan rencananya. Sesuai dengan desain yang telah dirancang Allah. Dan desain itu adalah tercatat di ayat yang ke-26 ketika Allah sedang merancang untuk menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 Allah
merancangkan, Allah mendesain manusia itu, dan desain itu ditujukan untuk tujuan tertentu. Ya, itu kalau di dalam istilah teologi namanya teleologis. Ya, sesuatu itu didesain untuk tujuan khususnya. Misalnya HP, ya digunakan untuk komunikasi. Ya, meskipun HP bisa digunakan untuk melempar anjing, tetapi kalau digunakan untuk melempar anjing itu namanya out of design. Tetapi kalau digunakan untuk komunikasi, untuk pembelajaran, seperti didesain oleh desainernya, itu sesuai. Dan manusia didesain untuk dikatakan berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Nanti kita akan kembali ke sana, kita akan bahas. Maka Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan desainnya, yaitu sesuai dengan gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya mereka. Dan ketika para teolog, para orang pinter, para tokoh gereja memikirkan kesegambaran gambar Allah apa, sehingga manusia itu dicipta begitu sempurna dan memuaskan hati Allah. Nah, kalau kita lihat di Kolose pasal 1 ayat 10 dan 2 Korintus 3 ayat 18, kita melihat bahwa manusia itu diciptakan, yang disebut kesegambaran dengan Allah itu, misalnya Kolose 1 ayat 10, untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi, kesegambaran dengan Allah itu melibatkan pengetahuan dan kebenaran. Ya, pengetahuan dan kebenaran. Dan di Korintus dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi, ada kekudusan atau kemuliaan. Bahkan dikatakan di Mazmur pasal yang ke-8, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi. Dia mengatakan apa? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama dengan Allah? Berbicara tentang apa? Tentang kemuliaan dan kekudusan, pengetahuan dan kebenarannya. Jadi manusia didesain sedemikian rupa, yaitu memiliki pengetahuan, memiliki kebenaran, memiliki kemuliaan dengan suatu tujuan. Nah, tujuan itu kalau kita lihat tadi, ya, misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan di teks-teks yang lain, kita akan melihat apa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan manusia dengan desain yang begitu luar biasa, desain yang begitu perfect, sehingga Tuhan ketika menciptakan itu, Allah puas, Allah senang, dan Allah bangga, dan menyebutnya sungguh amat baik. Ketika ciptaan-ciptaan yang lain diciptakan mengatakan baik, 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 baik. Tetapi ketika berbicara tentang manusia sebagai mahkota ciptaan, Allah mengatakan, sungguh amat baik. Ini menandakan kepuasan yang luar biasa dari pribadi Allah. Nah, desain yang begitu baik, tujuannya untuk apa? Kalau kita melihat misalnya, di Yesaya 43 ayatnya yang ke-7, Allah berkata melalui Nabi Yesaya, berbicara kepada suatu bangsa, pilihannya, Allah mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi, di segala bangsa pilihan yang dicipta Allah dengan begitu sempurna, kuciptakan untuk kemuliaanku, for God glory.
Misal teks yang lain misalnya di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu ada, segala sesuatu dicipta dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dia yaitu Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan semata-mata untuk tujuan Allah. Ya, your existence is not for yourself, but for sake of God as our Creator, as our Redeemer. Sekali lagi, hidup kita dibuat sedemikian rupa semata-mata untuk kemuliaan Allah. Kolose 1 ayat 16b, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia yang mencipta, maka tujuannya untuk pencipta. Saya membuat kopi untuk saya. Saya membuat coklat misalnya untuk istri saya. Tetapi ketika saya memberi itu semata-mata untuk kepuasan saya. Sebagai wujud kasih. Nah dari situ semata-mata bahwa segala ciptaan dicipta untuk kemuliaan Allah. Ini tujuan pertama mengapa Allah mencipta kita begitu mulia. Dan yang kedua, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 28 tadi, dikatakan beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata taklukkanlah, itu maksudnya adalah untuk memanage. Karena pada waktu itu, paham agama-agama di sekitar Timur Tengah yang menyembah kepada alam, berpikir bahwa alam begitu berkuasa sehingga manusia takut dan menyembah. Nah, orang Yahudi diingatkan, bukan, kamu lebih mulia, justru kamu saya utus untuk memanage. Maka teks Kejadian ini ditulis. Jadi tujuannya adalah untuk memanage, untuk menjalankan pemerintahan Allah, God governance. Jadi Allah as the owner, kita as manager untuk memanage ciptaan. Nah, itu diteguhkan di Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Di mana di situ dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ya, untuk explore dan sekaligus untuk alam semesta itu supaya tetap sustain, bukan untuk exploit. Jadi jelas tujuan Allah menciptakan manusia ada dua. Yang pertama untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan yang kedua untuk menjalankan pemerintahannya. Means, kalau Allah sebagai yang pertama, maka manusia menjadi wakilnya, menjadi pribadi kedua setelah Allah. Maka pengakuan iman Westminster. Pertanyaan pertama dan yang hari pertama, pertanyaan pertama. What is manship and manship and is to glorify God and to enjoy Him forever and ever. Tujuan yang paling ultimate dari penciptaan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Dan kalian kalau mempunyai waktu boleh mengeksplorasi ayat-ayat yang saya warna merah yang saya cantumkan di situ. Jadi jelas ketika Allah menciptakan manusia dengan begitu sempurna, ada mandat yang harus dipenuhi. Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan yang kedua adalah menjadi wakil Allah. Menjadi
khalifah Allah di muka bumi ini. Ya. Karena alam semesta milik Allah dan kita diminta untuk memanage. Menjadi pribadi kedua untuk mengelola alam ini. Sayang, 1000 sayang. Tidak terlalu lama dari pasal yang pertama Allah puas. Di pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan 6, Allah kecewa kepada manusia. Dikatakan, maka menyesalah Tuhan telah menjadikan manusia. Yang sebelumnya Allah puas, sekarang Allah menjadi menyesal dan kecewa telah menciptakan manusia. Mengapa demikian? Di ayatnya yang ke-5 dikatakan di situ, karena kejahatan manusia besar di bumi. Dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi yang semula sempurna, yang semua memuaskan Allah, sekarang menjadi yang membuat Allah menyesal telah menjadikan manusia. Itulah kejadian kita sekarang ini. Nah, apa yang membuat perubahan yang begitu drastis? Dari yang semula memuaskan Allah, membanggakan Allah, sekarang menjadi mengecewakan Allah dan membuat Allah itu menyesal. Apa? Nah, kalau kalian telah membaca kitab Kejadian secara berurut, maka kalian tahu biang keroknya di Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 24. Secara khusus ayat 1 sampai 8. Di situ diceritakan bagaimana kejadiannya sehingga yang semula memuaskan hati Allah, yang semua membanggakan Allah, sekarang membuat Allah kecewa dan menyesal. Di situ ada suatu kejadian, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kitab ini disebut kitab Kejadian. Pertama, kejadian mengapa bumi itu ada. Diceritakan di Kejadian pasal 1 dan 2. Mengapa manusia yang semula memuaskan dan membanggakan Allah menjadi mengecewakan dan membuat Allah menyesal. Dikupas di pasal yang ketiga. Mengapa Israel menjadi bangsa pilihan? Ada diceritakan di Kejadian pasal yang ke-21 ke atas ketika berbicara tentang pemilihan Abraham. Maka kitab itu disebut Genesis atau Kejadian. Nah, pasal yang ketiga kita melihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Narasinya adalah seperti ini. Di suatu pagi yang cerah, udara yang segar, Hawa jalan-jalan dengan suaminya. Ketika sedang berjalan-jalan, ketemu ular di salah satu pohon. Itu narasinya. Dan ular itu menyapa, "Hai Hawa, hai manusia, bukankah seluruh tanaman di dalam pohon ini tidak boleh kamu makan, di dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan?" Padahal ular yang manifestasi dari iblis tahu seluruh pohon di dalam taman itu boleh dia makan oleh manusia. Hawa begitu lincahnya menjawab, "Oh tidak, seluruh pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi pohon yang di tengah-tengah itu tidak boleh kami makannya, nanti kami mati." Dia bilang, tidak boleh makan buahnya, tidak boleh raba. Kalau kami melakukannya, kami mati. Ular, yang binatang yang diceritakan, binatang paling cerdik, yang merupakan manifestasi iblis. Ya tentu, iblis cerdik,
ia memilih binatang yang cerdik. Dia mengatakan, oh tidak, kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kamu makan, Allah tahu kamu akan menjadi seperti dia. Maka dengan mata berbinar, Hawa mendekati ular. Masa? Nah, iya. Maka Hawa di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambilnya dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kita tahu Adam juga berdosa, ya dari sini maka kita sebutnya kitab Kejadian tadi. Nah, ketika dia penasaran, dia berpikir, oh jangan-jangan iblis benar, jangan-jangan ular itu benar. Allah nggak mau kita seperti dia. Maka saat itu juga terbuka peluang. Dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, crunchy begitu, dan menarik hati karena memberi pengertian. Dengan kata lain, jangan-jangan Allah sengaja itu, nggak mau seperti dia. Nah kalau dia makan, maka dia akan menjadi seperti dia. Itu menarik. Rupa-rupanya di sini, teman-teman, manusia tergoda untuk tidak puas sebagai pribadi kedua. Tidak puas dengan posisi kedua. Dia yang semua menjadi wakil Allah, menjadi khalifah Allah, sekarang maunya menjadi Allah. Nah, itulah asal mula terjadinya dosa, atau disebut dosa asal. Bagaimana masuk? Strateginya iblis adalah memutar, memelintir firman Allah, yang Allah mengatakan semua boleh dimakan, dia mengatakan tidak boleh dimakan, bukan? Supaya terjadi dialog. Supaya terjadi stimulus untuk membuka. Dosa selalu masuk dari situ. Ya. Setelah itu dia meyakinkan manusia supaya meragukan kasih dan otoritas Allah, dan dia berhasil. Kamu gak akan mati, tetapi akan seperti Allah. Maka ayat yang ke-6 tadi, Hawa langsung menarik hati, sebab memberi pengetahuan, sebab akan seperti Allah. Itu strateginya iblis. Nah, dan urut-urutan dosa, dia tadi melihat, itu stimulus. Sedap kelihatan dan memberi pengetahuan, rasionalisasi. Maka diambilnya itu tindakan. Contohnya begini. Ketika kalian di kamar yang tersembunyi, yang orang lain tidak lihat, kalian melihat tanpa sadar ketika browsing terdapat ada gambar yang tidak baik. Itu stimulus. Klik enggak ya? Klik enggak ya? Ah, enggak apa-apa kalau cuma segini. Itu namanya juga pembelajaran. Toh usia-usia seperti kami, ya seperti itu anak-anak muda. Yang lain juga begitu. Itu rasionalisasi. Maka klik. Maka bertindak. Melawan orang tua. Orang tua marah pagi-pagi karena kita bangun siang. Terus berpikir, aduh kok terganggu. Stimulus. Dia bangun. Enggak, capek. Mosok anak gadis gini hari belum bangun. Ah, temanku juga begitu.
Rasionalisasi. Ketika mama ngomong lagi, naik langsung. Mama ini cerewet saja, bertindak. Benci teman juga begitu. Ketika kita diejek atau ada seorang mengecewakan kita, stimulus. Wah, dia harus dikasih pelajaran. Rasionalisasi, kasih itu juga membentuk, mendidik. Rasionalisasi. Maka setelah itu dibalas dengan kata-kata yang pedas. Itu proses masuknya dosa. Nah, dari zaman kejadian sampai sekarang, strateginya iblis siapa? Begitu, memelintir firman Allah, meyakinkan kita supaya meragukan kasih Allah seperti Hawa, pengen dirinya bebas, gak mau dikekang oleh Allah, mau jadi yang pertama, itulah dosa. Manusia yang seharusnya menyatakan kehadiran Allah, justru ingin dirinya seperti Allah, ingin merdeka, tidak mau bergantung kepada Allah. Maka terjadilah Hawa makan buah tadi. Inilah kejatuhan itu. Ketika manusia meragukan kasih Allah, ingin seperti Allah, ingin bebas dari Allah, then it's out of design. Dosa asal itu. Dan selanjutnya dosa-dosa tindakan kita ketika kita meragukan Allah, meragukan hukum-hukum Allah, memberontak kepada Allah, ingin mengkudeta Allah seperti Adam dan Hawa pengen menjadi yang nomor satu, tidak mau jadi nomor dua. Akibat dosa asal tadi, maka dosa itu diteruskan. Yang akhirnya apa tadi? Kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Jadi by default, manusia itu nggak bisa menerima yang baik. Kalau yang jahat gampang. Saya pernah cerita sama kakak-kakak kalian untuk anak mahasiswa baru. Ya, bagaimana anak saya yang waktu itu hanya umurnya 13 bulan melakukan dosa yang pertama kali. Makin hari makin pinter. Makin hari makin pinter. Sama kita pun juga demikian. Ya. Menjadi ya ketika dosa tadi dilakukan oleh Adam dan Hawa, diwariskan. Itu yang disebut dosa diwariskan. Dan kita akhirnya melakukan tindakan. Kalau tadi sin as status, sekarang sin as actus. Menjadi tindakan. Dan itu terus. Status tadi dibawa oleh kita. Diwariskan kepada kita. Maka kalau kalian bisa membaca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2a. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Yang disebut mati secara rohani, yang katakan, jika kamu memakannya, kamu pasti mati. Itu mati secara rohani. Karena secara jasmani toh Hawa hidup. Dikatakan, upah dosa adalah maut. Ketika kamu mencontek, toh kamu tetap hidup. Ketika kamu melawan orang tua, toh kamu tetap hidup. Maka bukan kematian secara jasmani, melainkan kematian secara rohani. Nah, kematian secara rohani adalah dikatakan ini, kamu dahulu sudah mati, karena surat ini dituliskan kepada jemaat Efesus, surat ini ditujukan kepada orang yang hidup, bukan? Apa jemaat Efesus sebelumnya sudah mati? Enggak, yang dimaksud adalah mati rohani. Apa yang mati rohani? Karena dosa, kamu hidup di dalamnya. Nah, ini berbicara dengan dosa. Yang disebut mati secara rohani adalah hidup di dalam dosa. Sama seperti ikan tidak bisa hidup kalau dikatakan ikan hidup di air, ikan tidak bisa hidup di luar air. Nah, kalau ikan tidak hidup di luar air, maka disebutlah ikan itu hanya bisa hidup di dalam air. Nah, kalau kamu dikatakan hidup di dalam dosa, artinya kita tidak bisa tidak berdosa. Atau dalam istilahnya Santo Agustinus dikatakan non posse, non pecare. Dosa begitu berkuasanya, sehingga kita tidak bisa keluar dari dosa. Karena apa?
Karena dosa itu bersifat menjalar. Kalian bisa lihat misalnya di Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Ya. Ini Roma 5 ayat 12 maksud saya. Menjalar. Dikatakan apa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk di dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kalau maut menjalar, dosa seperti itu, maka dosa itu menjalar. Maka itu dosa itu diwariskan. Sejak Adam sampai sekarang kita tetap mewarisi kecenderungan untuk berbuat jahat. Dan akhirnya melakukannya. Nah, selain dosa itu menjalar, dikatakan juga dosa itu menawan. Ketika Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 21 hingga 24 yang sebutkan sebelumnya. Jika aku menghendaki yang berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Tawanan hukum dosa. Dosa itu bersifat menawan, penjara. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini? Kalau dilanjutkan ayat yang ke-25, syukur kepada Allah. Yesus ditetapkan untuk menjadi pembebas. Dan yang ketiga, dosa itu bersifat memperbudak. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid dan kepada orang-orang sekitarnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lihat, dosa bukan sekedar bad habit. Dosa bukan bersiapkan evil doer, tindakan yang jahat. Tetapi dosa itu menjalar, dosa itu hidup, dosa itu menawan. Dan dosa bahkan memperbudak. Ilustrasi yang diberikan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus sendiri itu luar biasa. Coba perhatikan. Dosa itu menawan, kamu lihat penjara. Kalau seseorang di dalam sel penjara, bagaimana dia bisa keluar? Dirinya bisa? Enggak. Temannya dari dalamnya yang kuat bisa? Enggak. Siapa yang bisa membuat dia keluar? Orang yang di luar sel. Demikian juga, kalau budak, di dalam tradisi Yahudi, budak itu hanya bisa dibebaskan oleh orang merdeka. Sama seperti orang yang di penjara ini, hanya bisa dibebaskan orang yang di luar sel, orang yang bebas. Orang dia budak hanya bisa dibebaskan oleh orang yang merdeka. Bukan dirinya sendiri. Bukan pula budak yang lain. Oleh karena itu, tidak ada harapan bagi manusia untuk membebaskan diri dari dosa. Itulah sebabnya ketika kita berdosa, kita pengen keluar dari dosa kita, sulit, mustahil. Entah apa dosa itu. Melawan orang tua kah? Kata-kata ketus kah? Pornografi kah? Iri hati kah? Karena apa? By nature dosa memang seperti itu. Dan kita tidak mampu. Syukur kepada Allah bahwa Allah berkenan mengasihi kita. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
Karena begitu besar, maka Allah memberi mujizat. Oh, bagi Allah mujizat itu bukan sesuatu yang besar. Itu recehan. Kemakmuran, kesehatan, kepintaran, oh itu recehan. Iblis pun juga bisa kasih. Jadi itu tidak terlalu besar bagi Allah. Jadi apa yang besar? Anaknya yang tunggal diberikan. The only begotten son diberikan. Mengapa mesti the only begotten son yang diberikan? Karena tidak ada jalan lain. Ingat tadi, saya berkata apa? Budak tidak bisa membebaskan sendiri. Orang yang di penjara tidak bisa membebaskan diri sendiri. Hanya orang yang merdeka, yang tidak ditawan, dan yang tidak diperbudak, yang bisa membebaskan diri. Nah, kalau masalah kita diperbudak dan ditawan oleh dosa, maka satu-satunya pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa adalah pribadi yang merdeka dari dosa. Maka Roma 3:25 itu begitu pas. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah melakukan dosa. Misalnya, kita boleh cari di seluruh kitab suci manapun yang mengatakan tokoh agama siapapun yang tidak berdosa. Hanya satu pribadi yang dicatat yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Misalnya Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2:22. Ia tidak berdosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah yang tidak berdosa. Karena Yesus tidak ada dosa, maka dia bisa mengampuni dosa. Dan yang tidak mengenal dosa itu telah dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus 5:21. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, 7 perkataan salib berbicara kepada Allah, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menyebut Allah dengan Bapa. Hanya sekali dia menyebut Bapa dengan sebutan Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Sebab saat itu dia mewakili kita yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saya dan kalian. Saya dan kamu. Maka dosa yang kalian berbuat di tempat yang tersembunyi, itu sebenarnya dipercikkan kepada Yesus. Mau kena muka Yesus. Karena dia mewakili kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa itu sendiri oleh karena kita. Itulah sebabnya teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maukah kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus? Karena gak mungkin kalian bisa, gak mungkin kita bisa keluar dari belenggu dosa, kecuali melalui pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu
Tuhan Yesus. Dan sekarang ini, Tuhan Yesus yang telah menerima hukuman karena kita, sekarang berdiri di depan pintu hatimu dan mengetok. Adakah engkau mau menjadi sahabatku? Adakah engkau mau menjadi milikku? Adakah engkau mau menjadikan aku Tuhan? Adakah mau engkau berdamaikan dengan Allah? Adakah engkau mau dilepaskan dari belenggu dosa? Adakah engkau mau dikeluarkan dari tawanan dosa? Jika ada yang demikian, tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Saat ini Tuhan Yesus berkata di depan pintu hatimu, berkata, maukah engkau dibebaskan dari tawanan dosa? Adakah engkau mau dilepaskan dari perbudakan dosa? Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Jika engkau mau dibebaskan, ditebus oleh Yesus, diperdamaikan dengan Allah, menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus, taruh tanganmu di dada. Dan engkau akan memiliki kehidupan kekal. Nama kalian akan dicatat di kitab kehidupan. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Jika ada di antara kita yang berkata, ini aku Tuhan, dosaku tidak bisa kutanggung sendiri. Dosaku begitu besar, aku perlu pelepasan, aku perlu penebusan, aku mau menjadikan engkau Tuhan dan selamat dan juru selamat pribadiku. Dan Tuhanku yang menebus aku. Taruh tanganmu dada, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Engkau melihat saat ini ada tangan-tangan yang ditaruh di dada. Dan mohon belas pengasihan-Mu. Mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sebab hanya Engkau yang mampu membebaskan mereka dari dosa. Melepaskan mereka dari belenggu tawanan dosa. Melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Saat ini mereka membuka hatinya. Terimalah ya Tuhan. Catatlah mereka menjadi domba gembalaanmu, umat kepunyaanmu, hambamu, sehingga mereka beroleh hidup yang kekal. Demikian juga dengan kami. Jika di antara teman-teman sekalian, yang saat ini bergulat dengan dosa, telah menerima Kristus namun bergulat dengan dosa, tidak peduli siapa kita, apa jabatan kita, berapa lama kita telah melayani. Namun kalau kita masih di dalam belenggu dosa, saatnya bilang kepada Tuhan, satu-satunya pribadi yang mampu melepaskan kita dari dosa. Taruh tangan di dada dan berkata, Tuhan, aku mempunyai dosa. Sebutkan dosa tertentu kalian yang sulit untuk dilepaskan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku pengen lepas dari dosa ini. Dan aku mau semakin menyerupai Engkau. Sehingga pengorbananmu di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Beri aku kekuatan dan penghiburan Roh Kudus-Mu. Supaya aku hidup di dalam kekudusan seperti kali pertama aku diciptakan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.